kemarin sempat ramai nih berita bahwa kehilangan atau kamera dibawa ART. Iya, parah banget. Itu gimana sih maksudnya kronologi awalnya seperti apa dan sampai akhirnya katanya udah minta maaf juga ya? Nah iya minta maaf tapi gue nggak maafin. Jadi kronologi awalnya tuh pertama-tama kan kalau gue kan tiap hari kan ngonten nih kerjanya kan emang kerjaan gue ngonten. Udah dia tahu gue ngonten tiap hari masih dicolong. Nah udah gitu kan, nah Fikri ini kan taruh kamera di berangkas kamera di sini. Ya kan, berangkas kamera di sini terus dikunci itu. Habis itu, nah ternyata setelah gue pantau dari CCTV, itu dia memang ngeliatin terus dan hari itu dia bolak-balik. Nah ini orangnya. Nih namanya Yulianti, asalnya Cianjur. Buat kalian yang lihat dia gitu, tolong suruh balikin barang gue dan tahu diri. Ya guys ya aja di Cianjur, asalnya dari desa apa? Desanya Lindung. Nah terus begitu tak lihat di Depok ya guys ya. Jadi kalau misalnya yang lihat dia ya guys ya langsung info balikin barang gue ya guys ya. Terus gitu kalau misalkan kalian lihat ini mau mempekerjakan ART baru, terus kalian lihat orang ini, kalian harus berhati-hati ya guys ya, karena kalau misalkan maling, sekali maling tetap maling. Nah terus gitu jam 12-an tuh Fikri tahu kamera sini, nah terus dia ini liatin bolak-balik, nah terus Fikri kan udah pulang kan, Fikri udah pulang, habis itu guanya lagi DBF-in Jaden di dalam, nah dia langsung, mungkin dia tahu kali gue lagi DBF-in kan, gue nggak mungkin pulang masuk kan. Nah, terus dia bawa karung dari luar, karung baju gue yang 50 kilo, karung kosong, dibawa ke sini, mungkin dia packing di belakang kali ya. Entah apa yang diambil. Nah, terus gitu dia bawa koper juga ke belakang, nah terus packing di belakang. Nah, pokoknya pas dia balik situ karungnya udah keisi penuh. Banyak kali ya kayaknya. Nah, terus gitu ada juga koper juga yang diambil. Masuk. Koper yang diambil nggak tahu isinya apa. Dia keluar. Nah, terus gitu habis itu gue langsung laporin ke Polda. Ini laporannya. Nah, gue udah laporin ke Polda. Ini nama pelapornya gue. Nah, terus begitu ini telah laporkan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Nah, berarti ancamannya 7 tahun. Laporin yang namanya Yulianti. Oke. Yulianti. Nah udah gue laporin ya, kita berdoa aja semoga cepat ditindak dan semoga dia cepat dipenjarain dan dia ada efek jerak biar nggak ada korban-korban kayak kita selanjutnya guys ya, biar nggak ada korban-korban selanjutnya. Oke. Mungkin kalau boleh di-spill kerugiannya berapa sih ke Denis untuk sampai saat ini masih terhitung ya guys ya, sampai saat ini masih terhitung 60 jutaan. Sampai saat ini masih terhitung karena yang diambil ini kamera yang jelas itu, yang jelas terlihat di CCTV itu 2 kamera dan 2 lensa. Kan lensa mahal. 2 kamera, 2 lensa itu masih terhitung 60 jutaan ya. Kayak gitu. Nah, terus gitu abis gue bikin laporan polisi, gue nggak tahu dia dengar dari mana ya. Mungkin dia mantau kali ya. Nah, terus dia WA gue tiba-tiba. Padahal yang pas dia abis kabur itu semuanya kita di blok. Kita semua di blok, terus tiba-tiba dia buka blok WA kita. Terus gitu dia WA gue minta maaf. Jangan proses polisi apa segala macam, bla 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 gitu. Ya gue nggak mau maafin lah. Karena parah banget dan gue juga sama dia juga bukan jahat ya. Dia tiap minggu dia ada aja alasannya buat pulang, buat anaknya, bapaknya mati padahal masih hidup. Terus gitu gue transferin tiap minggu, tiap dia alasan mau ketemu anaknya sakit, gue transferin sejuta. Oke. Jadi gue sakit hati lah. Mungkin selain tadi Yuli namanya. Yulianti, selain tadi Yulianti WA Kak Denis untuk meminta maaf, ada itikat baik lain gak sih yang dia lakuin ke Kak Denis? Mungkin balik ke sini, mengembalikan barang dan lain-lain? Enggak, dia bilang barangnya nggak di dia. Namanya maling ya, kita nggak negosiasi sama maling ya. Dia bilang katanya dia mau ambil barangnya tapi nggak aku ambil. Terus dia bilang katanya barangnya nggak diambil tapi ditaruh di tong sampah. Ya gue bego juga deh, gue suruh karyawan gue cek tong sampah tuh ngais-ngais, kagak ada kameranya. Terus dia gitu dia bilang kan nggak diambil kan, gue cek CCTV depan dia ambil kok, dibawa naik ojek atau gue nggak tahu dia naik ojek atau dijemput, gue kurang jelas itu. Sampai sekarang berarti nggak ada komunikasi lagi Kak Denis selain minta maaf itu? Nggak ada. Oke. Mungkin Kak Denis juga kita nggak mau negosiasi sama maling lah, maling kan banyak aja alasannya. Dia bilang pertama ngambil, udah dikasih CCTV-nya baru dia bilang ambil. Karena dia bilang ke kamu kan pertama mau balikin kameranya. Iya. Jadi ada yang bawa dia mantan pekerja kita kan yang kenalin dia. Nah itu bilang ke si Nanda katanya mau dibalikin. Iya. Nah abis itu dia bilang kameranya nggak di dia. Ya males lah negosiasi sama maling, terbelit-belit. Dikasih lihat CCTV-nya dia bilang dia ngambil, tapi kameranya nggak dibawa, dibuang tong sampah. Kita cek tong sampah nggak ada, kita cek CCTV-nya juga udah jelas itu dia bawa.
Ya kita nggak mau negosiasi, bikin sakit kepala. Mending gue sibuk produksi jualan gue dagang. Mungkin apa ya, kamera apa namanya, jadi ini kasih waspada gitu maksudnya Oh iya ke lah, depannya gitu. ya iyalah, jangan terlalu percaya sama siapapun, sama karyawan, sama semuanya juga nggak boleh percaya sama orang, sama satu orang pun nggak boleh percaya sama siapa-siapa ya guys ya. Cuma percaya sama diri sendiri, sama Jaden aja, yang lainnya nggak usah dipercaya. Iya bener kan, kalau gue kan dulu kan sebenarnya percaya banget sama semua karyawan gue ya, jadi ya kalau sekarang udah nggak mau lagi, trauma gue, tinggal sama gue, tidur sama gue, ya kan, makan dari sini gaji, terus gitu. Kalau misalkan kasbon dikasih, malah kadang-kadang nggak diminta, dia nggak minta gue kasih sejuta, dan bukan sekali 2 kali, sering. Dan si karyawan itu udah berapa lama tinggal atau 4 kerja bulan. di sini? Oh, baru 4 bulan. Mungkin awalnya memang manis-manis omongannya. Ya gitu. manis-manis lah. Dan mungkin ada himbauan dari Kak Denis untuk Nih, masyarakat juga. buat masyarakat, kalau misalkan kalian ambil, carilah penyalur yang jelas. Jangan sampai kayak gue gini, ini nyalur, gue bingung ya, dia nyalurin ART atau nyalurin maling ya guys ya. Karena kalau misalkan kalian cari penyalur yang jelas aja, belum tentu dia bisa tanggung jawab gimana yang gak jelas penyalurnya ya. Karena kalau penyalur yang jelas itu dia tanggung jawab, belum tentu tanggung jawab senilai dengan barang yang kita hilang, nggak sebanding gitu. Ada juga yang penyalur yang gue lihat, yang gue lihat lagi viral kemarin, ART gebukin anak majikan itu ya. Itu juga serem banget kan, itu juga serem ya. Kalau misalkan sampai terjadi kayak gitu gimana, makanya kita harus hati-hati lah milih orang masuk rumah kita. Mulai sekarang gue sih janji gue akan lebih hati-hati sih, untuk diri gue, untuk dia, dan untuk semuanya. Dan mungkin setelah laporan hari apa itu kali ini? Sekarang udah berjalan berapa lama dan proses hukumnya seperti apa sih Kak Denis? Hari apa sih, tanggal 22 Minggu. Tanggal 22 jam 7 ini Sabtu kemarin bikin LP. Proses hukumnya katanya ya di sini kan kita udah bikin LP udah diterima dengan baik. Terus udah gitu ancaman hukumannya katanya pencurian dengan pemberkatan 7 tahun. Mungkin ada yang ingin disampaikan ke Yulianti tersebut untuk jangan menghindar ketika nanti ada panggilan. Oh, buat Yulianti silakan nikmati ya guys ya masa hukuman ini ya guys ya, karena yang namanya maling, biarpun maling sekali apapun alasannya berkelit-kelit, namanya maling tetap maling. Mau minta maaf kayak mau ngomong apa, gue udah nggak peduli. Dia ngomong kasihan sama anak, kasihan sama orang tua, biarin anak lu harus tahu itu maling, ya kan? Biar jadi pelajaran buat semua orang, biar kalau misalkan nggak ada sanksi sosial, kalau tidak ini nggak ditindak dengan tegas, nggak ada sanksi sosial, nggak ada sanksi hukum, ini si Yuli ini bakal nyolong lagi. Jadi mendingan harus ditindak tegas biar dia dapat sanksi sosial, sama dapat juga sanksi dari kepolisian, dia dapat hukuman 7 tahun. Mungkin dengan itu dia jerak gitu. Dan buat gue cuman bisa kasih sanksi sosial karena gue kan bukan polisi, gue kan bukan aparat, gue kan manusia biasa, YouTuber doang. Jadi gue bisa kasih sanksi sosial biar semoga orang-orang tidak ada yang mempekerjakan orang ini lagi nih. Nah, ini foto malingnya. Buat kalian yang nemu dia, lihat dia, hati-hati ya guys ya. Ini malingnya guys ya. Jangan mau mempekerjakan, kalian boleh mempekerjakan dia kalau kalian mau barang kalian hilang. Nggak apa-apa, kalau kalian pengen barang kalian hilang, nggak apa-apa, kalian kontak dia deh. Siapa tahu barang kalian kepenuhan di rumah. Karena